Oke, teman-teman mahasiswa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 30 mahasiswa, saya akan mulai aja ya. Sudah terlihat belum itunya PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini tatap muka kelima mata kuliah filsafat ilmu hari Senin tanggal 20 September 2021 jam 13 sampai jam 14.40 ya. Jadi sudah ditunggu sampai berapa menit? 6 menit ya. Jadi tujuan instruksionalnya ya setelah mahasiswa setelah mengikuti tatap muka kelima dapat menjelaskan definisi ontologi, konsep ada, definisi asumsi, definisi probabilitas, dan menjelaskan bagaimana disiplin ilmu dan dibangun menggunakan ontologi ya. Kita masuk ke kesimpulan tatap muka 4. Jadi kegiatan berpikir ini digunakan oleh manusia untuk mempelajari sesuatu yang mendasari suatu fenomena ada ya. Ada itu muncul di alam. Kalau fenomenanya jelas ya, ada. Jadi fisiknya dapat dideteksi menggunakan panca indera. Tapi yang mendasari fenomena itu ada di alam ini bersifat metafisika. Ya karena manusia itu mempelajari metafisika untuk mempelajari apa sih yang membuat sesuatu benda itu bisa muncul ya. Ini nanti akhirnya pecah menjadi dua kelompok ya, kelompok yang meyakini ya. Jadi meyakini, jadi keyakinan ini nanti pecah menjadi filsafat agama ya. Jadi pecah menjadi agama. Jadi agama itu sesuatu yang belief ya, sesuatu yang juga metafisika, tapi dia diakui, mengakui adanya pencipta. Ada lagi kelompok yang lain adalah yang sangat mengedepankan sains. Jadi hasil empirik ya, pengalaman. Jadi kalau tidak dialami sendiri dan harus terukur, maka ini dinamakan kelompok sains. Ya intinya proses berpikir dan hasil proses berpikir itu digunakan untuk mempelajari fenomena di alam supaya manusia dapat bertahan hidup. Jadi intinya manusia tetap berpikir. Nah, di tatap muka kelima ini masih melanjutkan berpikirnya manusia itu ya. Setelah metafisika, nah itu baru ontologi. Jadi metafisika dan ontologi ini ada kelompok ya, kelompok yang mempelajari filsafat ilmu itu ada yang bilang secara perspektif filsafat itu ada yang bilang metafisika dan ontologi itu suatu hal yang sama, ada juga kelompok yang bilang berbeda. Ya boleh-boleh saja ya, terserah Anda mau pakai paham yang sama atau yang berbeda. Jadi maksudnya dua hal itu sama atau beda silahkan, nggak ada masalah. Yang penting jangan berhenti berpikir. Terus ada pertanyaan ya, mengapa sih Sinovac corona vaksin itu muncul ya? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan konyol tapi ya itulah pertanyaannya. Terus mengapa banyak hypermart ini muncul belakangan? Terus bagaimana
OBL ya, Osama bin Laden ini bisa ketahuan posisinya oleh Amerika, sehingga para ranger Amerika ini dikirim untuk membungkamnya gitu. Nggak usah jauh-jauh deh. Kenapa sih kita sekarang ini kuliah di semester 115? Kok ada tulisannya ganjil dalam kurung 115? 115 itu apa sih gitu ya? 115 itu apa gitu? Apa sebentar, ini ada kayak satelit liwat tadi ya, sehingga akhirnya terlempar. Masih bisa melihat PowerPoint-nya, teman-teman? Sudah terlihat lagi PowerPoint-nya, teman-teman? Oke. Mengapa kita kuliahnya ini sekarang di semester 115 ya? Dari mana 115? Terus cincin tunangan itu nanti kok ditaruh di jari manis tangan kiri gitu. Kenapa nggak di kaki gitu ya? Kenapa nggak misalnya di telinga atau di hidung gitu? Kenapa kok di kaki gitu? Di tangan. Tangannya kiri ya, di jari manis tangan kiri. Mengapa Kanjeng Sultan Jogja ini tidak ikut hukum administrasi negara Indonesia? Jadi ada tol di lewat Jogja itu, Kanjeng Sinuwun boleh lewat, tapi warga Jogja yang lewat tol ini nggak boleh bayar gitu. Nah, itu pemerintah di pusat Jakarta juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Atau ada mobil yang parkir di pinggir jalan, di jalan yang sempit itu setiap hari dia parkir situ. Ini orang bego amat sih parkir mobil di jalan sempit tiap hari. Nah itu kenapa gitu ya? Seperti itu. Nah ada lagi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan lain ya. Misalnya ada apa di balik munculnya virus corona? Apakah virus ini muncul begitu aja? Ada yang nyuruh atau bagaimana? Jadi contohnya itu virus corona ya. Jadi kalau virus corona itu muncul tapi tidak menggodain kehidupan manusia di bumi, itu nggak ada masalah, nggak ada yang mikirin gitu. Emang siapa lu gitu. Tapi begitu kehidupan manusia ini terancam tuh apa ya, mati gitu ya. Gara-gara ada virus corona, makanya manusia ini supaya selamat, jadi setiap rumah dapat satu mati. Di RT-nya dihitung sama dia. Waduh, tinggal di rumah saya nih yang belum dapat jatah gitu. Waduh. Nah, itu kalau negara kan akhirnya semua negara dapat satu-satu, dapat giliran. Nah, itu terus kalau supaya selamat itu bagaimana? Mikir ya, akhirnya mikir. Nah, hasil proses berpikir muncullah yang namanya Sinovac Corona vaksin. Jadi kalau ditanya ini Sinovac vaksin virus corona yang buatan yang ada di itu tusukkan di lengan-lengan manusia itu kok bisa muncul ya, mereka jawabnya ya karena ada virus COVID-19. Emang vaksin bisa muncul gitu aja ya? Enggak, no bego, ada yang bikin gitu. Yang bikin siapa? Ya yang bikin apa nih? Vaksin Sinovac. Ya Sinovac Biotech,
Corporated Ltd Limited ya di China. Ditanya gitu ya. Nah, itu bikinnya gimana sih? Ya, bikinnya gimana? Terus cara kerjanya bagaimana gitu. Ya cara kerjanya ya kami pakai virus corona tapi dilemahkan. Ibarat ular kobra itu giginya nggak ada, sama kantong bisanya nggak ada. Jadi suatu daerah dikasih ular kobra tapi tidak ada gigi taringnya sama tidak ada kantong bisanya. Jadi kalau gigit posisi yang tepat bisa mati dong, ya bisa. Tapi kan orang udah tahu ini ular bahaya tapi nggak punya gigi ya. Mereka setiap hari akhirnya hidup dengan puluhan bahkan ratusan ular kobra tapi nggak punya gigi sama kantong bisa, sehingga mereka tahu cara menanggulanginya itu. Gitu. Jadi kalau nggak ada virus corona berarti Sinovac vaksin nggak ada ya, iya gitu. Ya akhirnya muncullah virologi ya, ilmu yang mempelajari virus ini pecah menjadi virologi di di spesifik mempelajari virus corona gitu ya. Jadi misalnya cahaya itu dapat dari mana? Ya ujung-ujungnya dari lampu. Semua lampu itu menghasilkan cahaya. Berarti kalau nggak ada lampu nggak ada cahaya. Iya bisa juga, tapi bukan itu sebetulnya. Kalau nggak ada listrik nggak ada cahaya. Berarti kalau PLN-nya mati cahaya hilang. Iya. Nah istilah ya seperti itulah ya. Nah ontologi ini itu ada dua dia ontologi itu kata benda. Jadi cabang ya, merupakan cabang ilmu metafisika. Jadi metafisika itu pecah menjadi beberapa cabang. Nah, ada cabang yang mempelajari keberadaan objek. A-nya huruf besar ya, ada keberadaan, eksistensi. Ada orang yang ada tapi nggak ada. Jadi misalnya, kamu nggak diundang. Wah, saya itu nggak ada tapi nggak ada, Pak. Maksudnya gimana ya? Nggak dianggap gitu. Tapi ada yang nggak ada tapi diundang gitu ya. Jadi yang nggak ada di situ tapi malah diundang. Atau seperangkat konsep dan kategori subjek yang menunjukkan sifat dan hubungan di antara mereka. Wah ini lebih dalam lagi untuk mata kuliah metode penelitian. Jadi kita mempelajari sekarang ontologi. Ontologi itu apa sih? Ontologi itu ontos sama logos ya. Logos itu ilmu. Kalau ontos ini keberadaan. A-nya huruf besar. Ada. Ilmu yang mempelajari ada. Segala sesuatu yang ada. Jadi kata kunci ada di sini adalah dapat dideteksi oleh panca indera. Jadi kalau sesuatu yang tidak ada ya sudah itu bukan ontologi. Ontologi itu hanya mempelajari sesuatu yang ada. Ada itu bisa dideteksi oleh indera makhluk hidup ya, indera makhluk hidup. Jadi hasil-hasil telaah ya mempelajari ontologi itu nanti digunakan untuk menjawab apa itu ada, apa itu fenomena yang muncul, apa itu objek yang muncul. Wujud yang hak ya, wujud yang hakiki yang yang objek itu apa gitu ya. Misalnya kebun. Nah, kebun itu apa gitu. Tergantung ya kebun itu apa. Kalau kebun dalam arti tanah itu adalah tanah, sebidang tanah yang dapat digunakan untuk menanami segala macam tumbuhan yang dapat berguna untuk manusia ya yang mempunyai kebun itu. Termasuk yang kerja. Tapi kebun dalam arti di Jakarta itu dia punya kebun loh. Kebun tanaman bukan, dia punya kontrakan banyak gitu. Oh, kebun gitu. Jadi kebunnya kebun lain gitu. Terus bagi si tukang parkir ini tempat ini bisa jadi tempat jadi kebunnya dia, tempat lahan parkir itu beda lagi. Jadi yang hakiki dari kebun itu apa gitu ya. Nah, terus juga menjawab bagaimana hubungan objek ya, yang ada tadi dengan 5 indera, dengan indera manusia itu hubungannya seperti apa.
juga menjawab bagaimana atau mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Tapi bukan secara metafisika ya, tapi secara fisik ya. Terus dampaknya bagi manusia itu apa? Itu domain dari ontologi. Jadi banyak sekali ilmu di dunia ini ya. Banyak ilmu di dunia. Nantinya ya saya kasih tahu dulu bocoran. Jadi ada pohon ilmu, di pohon itu kalau Anda melihat pohon, itu nanti ada cabang, ada ranting, ada daun. Ya gitu. Jadi Anda itu kalau hidup di dunia ini harus punya ilmu. Ya, harus punya dari sekian banyaknya ilmu yang ada di dunia ini, itu Anda harus punya ilmu yang disebut ilmu menghilang. Ilmu yang dapat menjelaskan kenapa seseorang itu bisa menghilang. Ini banyak manfaatnya ya. Nah, kalau kita punya ilmu, bagaimana sih mendapatkan ilmu? Bagaimana sih cara ilmu itu kok bisa diperoleh? Begitu diperoleh ilmu nanti kan kita pelajari ya, kok ada ilmu itu gitu. Dari mana asal ilmu? Terus untuk apa sih ilmu-ilmu yang ada di dunia ini? Kok banyak banget gitu. Jadi akhirnya saya bingung mau belajar yang mana gitu ya. Nah, banyaknya ilmu yang ada di dunia ini tidak lepas dari banyaknya juga fenomena yang terjadi di alam. Alam tempat manusia numpang hidup ini. Jadi manusia itu dapat tumbuh berkembang dan juga binasa karena adanya suatu fenomena. Ya, ada fenomena. Ada fenomena dulu, zaman dulu ya belum ada ilmu. Itu males-malesan, tahu-tahu tidur bangun dari bawah air. Kok ada air? Ini apa? Oh ini air itu kan kesepakatan ya. Kok ada seperti ini kelelep nggak bisa nafas itu. Nafas juga kesepakatan. Jadi waktu itu bingung. Kok nggak bisa tarik-tarik napas itu ya. Jadi mereka nggak ngerti tarik napas itu apa. Tapi kok nggak bisa. Akhirnya mati. Nah akhirnya temannya yang tidur di atas pohon lihat. Oh jadi kalau tidur di situ mati semua habis itu gitu. Nah habis itu kalau jangan tidur di batu dan seterusnya gitu ya. Jadi akhirnya manusia itu menggunakan kemampuan berpikirnya, nyanya huruf besar. Jadi nyanya itu kemampuan berpikir itu milik Allah yang dikasihkan ke manusia. Dan nanti hasil proses berpikir itu akan menghasilkan jawaban. Jadi jawaban dari hasil proses berpikir manusia ini adalah menjawab pertanyaan mengapa suatu fenomena terjadi di alam. Nah, jawaban ini sangat beragam. Banyak banyak sekali variabel yang membuat jawaban itu bisa bermacam-macam. Ya, termasuk misalnya ada sesuatu ya. Ada crane atau tiang bendera tiba-tiba jatuh. Nah, nggak usah diselidiki, itu semua pasti bilang, oh ini ada sesuatu yang menjatuhkan. Ada angin, ada hujan, ada yang ngerikiti, karena karat, karena ada yang geraji. Wah, itu banyak sekali ya, banyak sekali peluang jawaban. Dan akhirnya semua jawaban dari hasil proses berpikir manusia atas suatu fenomena atau objek yang ada di depannya itu bersifat peluang ya. Peluang itu ada kemungkinan banyak banyak peluang jawaban, tapi salah satu apa kira-kira. Jadi ada banyak pilihan jawaban. Dan dari sekian banyak jawaban itu kok bisa ngomong jawaban yang nomor 7 ya? Yang dipilih ya karena nomor 7 itu diyakini benar. Nah, ya suatu statement atau jawaban yang diakui benar itu namanya adalah asumsi ya, asumsi. Jadi hasil proses berpikir manusia awal bukan sekarang ya manusia atau kalau sekarang boleh kita mempelajari sesuatu yang belum ada, sesuatu misalnya virus corona itu kan belum ada ya. Kita mempelajari itu apa sih virus corona itu? Nah, jawaban dari apa sih virus corona itu, karena belum ada yang memverifikasi, jawabannya hanya berupa peluang. Tapi kenapa itu dijawab? Kenapa jawaban itu dipilih untuk disampaikan ke manusia yang lain? Karena manusia yang memberikan suatu jawaban itu adalah mempunyai asumsi. Asumsi itu suatu pernyataan atau teori yang diyakini kebenarannya. Keyakinan itu bisa karena dia kompeten atau sesuatu yang dipercaya gitu. Sebab hanya itu yang bisa dikatakan. Nggak mau verifikasi ke siapa coba? Ke The Watcher. The Watcher itu lambangnya mata satu ya.
Newswatcher itu lambangnya kalau Anda lihat di Google itu mata satu, satu mata gitu, satu mata. Dan itu tentara Arab Saudi itu di logo kanannya sini nih mata satu mata. Ya, mata satu. Nah, akhirnya manusia itu banyak mempunyai paham dalam mensikapi hasil suatu proses berpikir. Nah, pahamnya itu ada 4, ada monoisme, materialisme, idealisme, dualisme. Ada yang bilang fenomena atau objek yang di depan itu adalah yang ada itu hanya satu, bukan materi, bukan rohani. Ada yang bilang objek itu ya berisi materi saja. Ada yang bilang objek itu ya ada rohnya gitu. Dan yang disebut bayangan yang kita bisa lihat oleh indera itu adalah bayangan, hanya bayangan saja. Dia tidak berbentuk dan tidak menepati ruang. Gitu. Nah, yang ada lagi dualisme, objek itu ada dua, materi dan rohani. Ada software, ada hardware. Nah, kalau sekarang kita paham ya, ada benda itu, tingkatnya benda itu ada materi dan ada software. Tapi ternyata setelah itu ada lagi yang lebih tinggi lagi ya, ada protokolnya ya, bagaimana dia berhubungan dengan yang lain. Jadi dasar mempelajari ilmu ya, ontologi adalah mempelajari ilmu yang ada. Bagaimana cara mempelajari ilmu supaya muncul itu dasarnya ada dua, empirik dan pragmatis. Empirik itu artinya kalau mempelajari sesuatu itu objeknya harus ada dulu, objeknya harus dapat dideteksi. Dideteksi oleh apa ya? Oleh panca indera gitu. Ada bentuknya harus terdeteksi. Kalau tidak terdeteksi berarti bukan empirik ya, berarti metafisik ya, itu bukan domainnya ontologi. Ontologi itu mempelajari yang ada lah, yang bisa dipegang, bisa dibau, bisa dirasakan, bisa ya indera manusia atau makhluk itu bisa deteksi lah. Terus pragmatis ya. Kalau mempelajari ilmu suatu objek untuk bisa menjadi ilmu, itu harus gejala sama objeknya itu kalau bisa yang bermanfaat gitu. Jangan mempelajari suatu ilmu yang tidak ada manfaatnya gitu. Bagaimana cara mengecat awan? Bagaimana cara membuat supaya laut itu tidak berwarna biru? Nah, buat apa gitu ya? Misalnya kalau tidak ada gunanya jangan dipelajari gitu. Buang-buang energi gitu. Ya. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan empiris ya, pengetahuan yang diperoleh sendiri oleh manusia berorientasi pada dunia empirik, ada manfaatnya gitu. Jadi kalau belajar ilmu cari yang bermanfaat. Jadi Anda ini sekarang kan mengambil kuliah di UNJ itu bagi Anda ilmu yang diambil itu Anda yakin bahwa itu akan bermanfaat gitu. Apakah sudah bermanfaat? Kan Anda nggak tahu. Jadi Anda meyakini bahwa mata kuliah atau yang diambil di prodi Anda ini itu Anda yakini bermanfaat bagi Anda gitu ya. Nah, kita lihat tinjauan ilmu dulu ya, tujuan ilmu. Jadi ilmu ya, ilmu yang diperoleh menggunakan ontologi atau objek yang diperoleh dapat didefinisikan menggunakan ontologi ini tujuannya adalah memahami mengapa suatu fenomena muncul. Mengapa gitu ya? Mengapa objek bisa muncul? Mengapa petir bisa muncul? Kenapa UNJ kok muncul? Kenapa kok saya lahir? Kenapa mobil kok di depan situ? Kenapa Jakarta kok di Teluk Jakarta? Kenapa Jakarta tidak di Pulau Sumatera gitu ya? Kenapa Indonesia merdeka? Kenapa bendera merah putih? Kenapa rajanya sekarang ini gitu ya? Nah, sebab manusia itu harus mempelajari dampak dari suatu fenomena. Jadi fenomena itu dipelajari karena dia berdampak. Nah, dampak itu baik buruk ya, baik buruk. Kalau suatu fenomena itu dapat membuat berdampak baik buat manusia, maka perlu dipelajari. Kenapa? Supaya bisa terulang gitu. Jadi
ternyata yang ini kok ada tanaman, ternyata tanaman ini buahnya adalah padi, yang sekarang disebut padi. Nah, dipelajari kenapa? Ya biar kita nggak nyari-nyari padi yang udah tumbuh, kita beternak atau buat hewan ya, kalau ini menanam ya, menanam padi ya, supaya nggak gagal ya, terus kita nyoba. Nah, terus kalau ada fenomena yang buruk membuat manusia binasa, bagaimana caranya? Kalau bisa membuat fenomena yang buruk itu tidak terjadi, kalau bisa. Itu kalau ada petir, kesambar petir, wah bisa berubah tuh wajah ente gitu. Oke, kalau bisa bagaimana caranya supaya petir tidak terjadi di sini? Atau kalau terjadi, bagaimana supaya dia ditarik, ya, ditarik petirnya ke sana. Jadi bukan penangkal petir, ini penarik petir. Sistem penangkal petir itu ada dua, petir yang ditarik ya menggunakan antena-antena. Jadi kalau di lapangan golf itu ada hole ya, ada hole itu ada menara isinya apa? Ada menara yang ada kabel ground yang baik. Jadi kalau ada petir di sekitar situ, petir itu akan ditarik oleh grounding yang baik tersebut. Nah, ada lagi penangkal petir itu artinya menolak petir. Jadi menggunakan radioisotop. Jadi menara ujungnya dikasih bahan radioaktif sehingga dia akan seperti bubble gitu ya. Seperti bubble, seperti bola dalam radius misalnya 1 kilo sesuai dengan radiasinya, itu nanti petir tidak akan ke situ selama radiasinya masih ada. Nah, gitu. Nah, itu petir supaya tidak muncul itu bagaimana? Itu ada ilmunya. Jadi penyebabnya itu loh. Jadi suatu fenomena deterministik ya. Deterministik itu begini artinya. Suatu fenomena yang ada di dunia ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada fenomena yang terjadi sebelumnya. Itu aja ya. Kalau merebus air ya mendidihkan gitu. Ada fenomena sebelumnya. Jadi fenomena satu mengakibatkan fenomena yang lain. Jadi kalau kita bisa mendeteksi suatu fenomena, nanti kita bisa mendeteksi fenomena yang akan terjadi. Tujuan ilmu yang berikutnya adalah pragmatis ya. Jadi supaya selamat. Jadi kalau kita mempelajari ilmu, nah ilmu-ilmu itu adalah ilmu untuk menghindari kita binasa, ya kita masuk mencari ilmu yang berguna. Namanya pragmatis. Jadi supaya selamat numpang di bumi itu ya kita harus punya sifat pragmatis. Oke. Bagaimana sih cara mempelajari fenomena ya? Bagaimana cara mempelajari fenomena? Jadi nanti ujung mempelajari fenomena ini ujungnya adalah adanya ilmu ya, adanya ilmu. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama adalah dasarnya ya harus berpikir ya, menggunakan proses berpikir yang ada di otak bukan di dengkul ya. Jadi membuat beberapa asumsi. Asumsi itu andaian. Asumsi itu suatu pernyataan atau teori yang diyakini kebenarannya oleh manusia yang membuat asumsi itu. Ada yang membuat mempelajari sesuatu. Jadi misalkan gini, kalau Anda melempar dadu itu ya, dadu itu kan ada 6 sisi. Jadi diasumsikan kenapa dadu itu kalau dilempar akan muncul suatu angka yang di atas, itu diasumsikan semua sisi dadu itu mempunyai ukuran yang presisi. Jadi kalau sebuah dadu itu mempunyai ukuran yang presisi, itu kalau dilempar 1000 kali, itu nanti semua nilainya, semua angkanya itu akan muncul secara statistik sama. Tapi kalau 1000 kali dilempar dan 1000 kali dadu itu menunjukkan bala 6, berarti itu tidak simetri kan gitu ya. Jadi asumsi itu misalnya besok kita makan di teras Smart ya, atau besok kita makan di Blok M. Itu asumsi Blok M-nya masih ada besok. Nah, asumsi itu terbukti salah pada saat kita lakukan sekarang ya. Karena Blok M sudah tidak ada, adanya di blok belakang FT gitu. Jadi asumsi dipakai sebagai arah
landasan mempelajari pengetahuan baru. Nah, yang jadi masalah kalau kita mempelajari awal ya. Kalau mempelajari pengetahuan yang baru saat ini, kita lebih enak karena kita mempunyai asumsi dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang dinyatakan benar. Jadi suatu asumsi dianggap benar selama asumsi tersebut bersifat rasional, ya, bersifat rasional, jadi masuk akal gitu. Kenapa rasional? Karena objek itu tidak berubah dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu yang singkat, jadi tidak berubah. Terus fenomena di alam bukan kejadian yang bersifat kebetulan, ya, tetapi mempunyai pola atau siklus bersifat tetap dengan urutan yang sama. Itu namanya determinisme, itu paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang di alam termasuk manusia diatur oleh hukum sebab akibat. Jadi bersifat peluang, ya, bersifat peluang. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi kalau di suatu daerah misalnya ada banyak aktivitas pencurian, berarti di daerah tersebut berarti banyak orang yang kekurangan sehingga kekurangan dan tingkat pendidikannya itu tingkatnya rendah sehingga menjadi banyak tingkat statistik pencurian lebih tinggi dibanding daerah yang lain. Jadi suatu fenomena ini akan mempunyai peluang untuk dapat terjadi, ya, probabilitas. Probabilitas ini angka dari 0 sampai 1. 0 itu menyatakan suatu fenomena tidak mungkin terjadi, tapi kalau 1 adalah fenomena pasti terjadi. Jadi misalnya bala 6, kalau Anda melempar dadu, melempar sekali, dengan berapa peluang bala 6 muncul di atas? Ya 1/6, karena kan dadu kan sisinya 6. Jadi kalau dilempar sekali adalah 1/6. Kalau dilempar 2 kali, Pak, ya yang pertama 1/6, yang kedua 1/6. Gitu. Terus kalau kelahiran laki-laki dari suatu proses kelahiran ibu, itu bagaimana? Ya, karena diasumsikan kelahiran manusia itu hanya 2, laki-laki dan perempuan, maka kelahiran laki-laki itu ya hanya setengah gitu ya. Jadi kalau punya anak pertama itu berapa peluangnya anak pertama laki-laki? Ya setengah. Jadi kalau pertama setengah, kedua setengah. Kalau saya punya anak 2, punya anak 2 itu pasti laki, juga belum tentu. Karena kelahiran kedua juga tetap setengah gitu ya. Jadi Anda tahu ya, kenapa polisi itu menggunakan revolver. Ya, revolver yang pelurunya 6 dibanding Glock ya. Glock yang pelurunya 17, dia 9 mili. Tapi kalau Glock itu kan pakai magazen ya. Jadi kalau dikokang, ditembakkan sekali, kalau pelurunya macet ya sudah habis. Nggak bisa dikeluarkan lagi pelurunya. Tapi kalau revolver pelurunya 6, ditembakkan ke suatu kondisi, peluru yang ditembakkan itu ternyata misiunya kan, peluru itu kan kalau ditembak, diketok triggernya, itu peluang meledak kan setengah. Gitu ya. Jadi kalau revolver pelurunya 6, peluru pertama ditembakkan nggak meledak, dikokang sekali lagi itu masih menembak peluru yang kedua. Gitu. Mosok dari 6 peluru itu semuanya mejen kan enggak. Pasti dari 6 itu 1 meledak. Tapi kalau Glock, pistol Glock yang pakai magazen isinya 17, dikokang sekali di trigger, ya nggak meledak ya sudah selesai gitu. Harus dibuang 1 peluru. Nah itu waktu ya, akhirnya waktu, sehingga polisi menggunakan revolver. Nah, fenomena yang sudah terjadi itu mempunyai peluang 1. Misalnya apa? Matahari hari Minggu yang lalu terbit. Nah, itu peluangnya 1. Nah, ilmu pengetahuan ini dapat mengendalikan peluang suatu fenomena itu bernilai 0
atau bernilai 1. Kalau 0 itu fenomena yang tidak terjadi, hujan ini seharusnya jadi. Wah, peluang terjadi hujan hari ini setengah. Kita kondisikan jadi 0. Atau peluang hujan di satu tempat ini kondisinya hari ini berapa peluang hujan? Setengah, Pak. Kita jadikan 1 bisa. Itu ilmu pengetahuan. Ini sains ya, sains, bukan masalah agama. Kalau masalah agama kita agak repot ya. Terus cara yang kedua, setelah menggunakan asumsi ya, kita menggunakan konsep metafisika. Ya, kita menggunakan konsep metafisika. Maksudnya apa? Menemukan sesuatu di balik suatu fenomena. Jadi metafisika itu menemukan sesuatu di balik fenomena. Apa yang membuat suatu fenomena terjadi gitu ya. Itu metafisika. Jadi setelah pakai asumsi itu harus menggunakan cara berpikir metafisika. Apa sih yang membuat sesuatu itu terjadi gitu. Yang ketiga, berpikirnya itu harus mempunyai 3 sifat ya. Pertama, berpikir secara menyeluruh. Yang kedua, berpikir secara mendasar. Dan ketiga, berpikir secara spekulatif. Berpikir menyeluruh itu maksudnya berpikir yang out of the box ya. Berpikirnya luas ya, tidak dibatasi oleh batok kepala. Jadi berpikir di luar pakem ya. Jadi tidak dibatasi sudut pandang tertentu. Jadi terus mencari pola atau hubungan dengan pengetahuan yang lain. Jadi kalau melihat sesuatu itu kita lihat ya. Kalau ada suatu fenomena, misalnya ada perampokan, ada suatu fenomena perampokan, bagaimana atau mengapa perampokan itu bisa terjadi? Ya, kita lihat dari sisi korban, kita lihat dari sisi yang rampok, kita lihat dari sisi aturan, banyak sekali yang dilihat ya. Jadi kalau misalnya ada fenomena kebakaran di suatu hutan, kita melihat dari sisi apinya, melihat dari kebakarannya, melihat dari sisi setelah kebakaran, itu hutannya akan lebih subur dibanding sebelum ada kebakaran. Jadi yang dilihat itu bukan hanya satu perspektif ya, tapi banyak perspektif itu. Jadi kalau ada virus, ini kalau virusnya dia nggak ngapain kok, dia cuman gitu-gitu aja. Dari sisi yang jual bagaimana, dari sisi pemerintah bagaimana, dari sisi yang meninggal bagaimana, itu banyak dilihat. Itu menyeluruh, berpikir menyeluruh ya, menyeluruh, semua dipikirin. Jadi kalau melihat mata uang itu ya yang buat, bahannya, sistemnya, dipakai di mana, dampaknya, itu menyeluruh. Terus mendasar artinya Anda mendapatkan pengetahuan sampai fundamental dari objek yang dipelajari sampai intinya. Nah, spekulatif ini adalah bersifat seperti Anda membuat lingkaran. Membuat lingkaran itu kan bisa dari mulai tarikannya dari angka 12, 1, 2, 3, 12, 12 ya. Bisa dari angka 3, 4, 5 sampai angka 7 lagi, atau bisa jadi angka 1, 12. Jadi lingkaran itu dibuat dari mana saja boleh. Jadi maksudnya kalau mempelajari suatu fenomena yang ditemukan awal itu apa gitu. Misalnya hutan kebakar, Anda lihat pas kebakar. Hutannya pas kebakar. Oh, hutan ini kalau ada api di hutan itu namanya kebakaran hutan. Dilihatin aja. Kok bisa kebakar? Karena ada triangle. Triwek-wek, ada api, ada oksigen, dan ada yang dapat dibakar. Oh, setelah kebakar, itu hutannya subur. Kalau udah subur, nanti hutannya gondrong. Hutan gondrong, nanti ada yang kering. Kering, oh jadi satu siklus itu. Satu siklus. Jadi itu yang bagaimana cara mempelajari fenomena. Kalau ada korupsi,
Oh, ada orang kekurangan, lihatnya orang kekurangan. Dilihatin lama dia korupsi, ada lagi orang di penjara, diterusin. Kenapa? Karena ternyata korupsi dan sebagainya. Jadi berpikirnya secara menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Dan nanti yang keempat adalah hasil dari proses berpikir itu menggunakan asumsi, ya, berpeluang, terus menggunakan metafisika, terus berpikirnya menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Nanti yang keempat akan mendapatkan bentuk akhir dari proses berpikir, namanya ilmu. Ya. Ilmu itu kumpulan pernyataan yang berfungsi dapat menjelaskan, mengendalikan dan meramalkan. Itu namanya ilmu. Ya. Kok bisa meramalkan, bisa mengendalikan? Nah, gini misalnya. Ada itu ilmu hukum ya, hukum Ada teori hukum V sama dengan I kali R. Tegangan sama dengan arus kali resistor. Jadi menjelaskan. Jadi gini. Ada satu rangkaian tegangannya 10 volt dihubungkan dengan resistor 1 ohm. Kok bisa 1 ampere, bisa 10 ampere? Ya karena rumusnya V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R. Gitu. V-nya berapa? 10. R-nya berapa? 1. Ya 10 ampere. Nah, itu. Ilmu dipakai untuk menjelaskan. Nah, terus mengendalikan seperti apa mengendalikan? Nah, begini. Gimana caranya supaya I-nya 1 ampere? Bukan 10. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya, R-nya dinaikkan. R-nya dinaikkan. Nah, itu dikendalikan. Terus meramalkan. Bagaimana kalau R-nya itu dihilangkan, apa yang terjadi tentang arus? Apakah R-nya sudah dihilangkan? Belum kan? R-nya masih ada gitu. Nah, kalau R-nya dihilangkan, diramalkan, kalau R-nya nggak ada, I-nya akan 0 gitu. Karena rumusnya I sama dengan V per R. V-nya 10, R-nya kan tak hingga. Karena tidak ada tuh kan tak hingga. Jadi 0. Nah, itu ilmu dari suatu hasil proses berpikir itu disebut ilmu kalau dapat menjelaskan, mengendalikan, meramalkan gitu. Jadi kalau Anda dengar ada orang yang bisa meramalkan hujan atau mengendalikan hujan, berarti dia sudah mempelajari ilmu hujan. Karena kalau dia punya ilmu hujan, dia bisa menjelaskan kenapa hujan di mari, nah gitu ya. Bisa mengendalikan hujan supaya turun di mari dan meramalkan hujan supaya besok turun di mari. Di sini, di mari itu di sini. Itu ya. Itu adalah proses cara membuat suatu ilmu ya. Nah, kalau ilmu itu sudah nanti dibuat sampai jadi suatu ilmu, ini ilmu itu ada batas-batasannya ya. Batas-batasan manusia dalam menjelajahi ilmu. Jadi caranya dalam penjelajah ilmu itu manusia suatu saat bertemu dengan fenomena. Jadi begitu ketemu dengan fenomena, manusia berpikir, ini baik atau buruk? Kalau baik harus diulangi. Supaya bisa mengulangi, bagaimana fenomena itu harus dijelidiki. Kalau buruk, bagaimana cara menghindarinya? Jadi manusia dari generasi ke generasi itu berpikir memperbaiki ilmu-ilmu yang sudah dipelajari leluhurnya sampai mendapatkan ilmu yang hakiki yang benar. Ya, supaya yang fenomena baik itu bisa terjadi, bisa diulang, atau yang buruk bisa dihindari. Nah, saat ilmu sudah berkembang, punya ilmu misalnya hujan atau punya ilmu menanam padi, itu sudah dalam tahap ini ya, mempelajari, manusia ngambil jarak. Dari ngambil jarak. Oh, ini hujan, oh ini matahari, ini kebakaran, ini predator. Dikasih batas. Ini kalau giginya, taringnya ada 4, berarti predator. Kalau taringnya cuman kecil itu bukan predator. Kalau nggak punya taring itu bisa dimakan. Artinya dia makan tumbuhan dan sebagainya. Jadi ada batasan. Jadi akhirnya manusia ini mengamati dan menelaah suatu objek. Karena objek itu kan satu siklusnya ya begitu-begitu aja ya. Jadi saat manusia mencari cara untuk mendapatkan masalah tertentu,
ini mulai menentukan batas-batas, ada batasannya, ada wujudnya, telaah, dan akhirnya mencari peluang-peluang jawaban. Jadi kembali lagi ilmu dibatasi pada ruang jangkauan empirik ya, empirik. Jadi kalau tidak empirik ya tidak dipelajari. Ilmu nanti difungsikan sebagai solusi dari suatu masalah. Untuk yang masalah-masalah hari akhir itu udah domain agama aja deh, kita nggak usah pelajari ya. Jadi kita belajar yang fisik-fisik aja. Jadi tiap ilmu itu unik ya dan harus disempurnakan. Kenapa disempurnakan? Karena setiap ilmu itu masih bersifat peluang. Gitu. Jadi manusia ini terus mempelajari dan menguji kebenaran suatu ilmu. Karena kenapa? Ilmu itu suatu saat bisa saja salah gitu. Jadi karena manusia itu usianya cuma segitu dan fenomenanya banyak, sedangkan manusianya banyak, sehingga manusia itu harus milih ya mana yang mau dipelajari. Gitu. Jangan mempelajari semua ilmu, satu saja ilmunya. Kalau satu dia bisa fokus. Nah, gitu. Yang lain Pak ya biar yang lain yang belajar. Gitu. Jadi akhirnya dalam menjelajah ilmu, dalam menjelajah dunia ini manusia tuh ilmunya pecah-pecah. Ada yang alam ya, mikirin alam itu ilmu-ilmu hayat, alam sama ilmu filsafat moral ya. Filsafat moral itu cabang-cabang ilmu sosial. Nah, pecahannya seperti itu ya. Ilmu sosial itu antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi, politik. Kalau humaniora itu seni, filsafat, agama, bahasa, sejarah. Tapi kalau matematika dia nggak mau gabung, sendiri aja dia. Dia nggak cocok dengan yang lain itu. Nah, ilmu ilmu itu adalah kumpulan fenomena, gejala-gejala sama masalahnya dan solusinya. Itu. Jadi kumpulan fenomena ya, itu gejala sama masalah-masalah dan solusinya ini membentuk suatu ilmu ik. Nah, nanti setiap ilmu itu berkembang dan pecah ya. Jadi cabang ilmu nanti pecah ya. Ilmu ik itu pecah menjadi cabang X1, X2, X3. Rantingnya X11, X12, X31 pecah. Nah, daunnya lebih ini lagi. Jadi kalau di level daun itu nanti Anda akan nemui warung makan sate kambing muda khas Cirebon. Itu sudah sangat spesifik. Ya, sangat spesifik. Ada pohon ilmu, nanti ada cabang, tiap cabang ada ranting, tiap ranting ada daun. Nah, udah nggak ada lagi dahan, ranting, daun, udah nggak ada lagi. Di bawahnya ranting langsung daun, ya gitu. Nah, filsafat alam itu seperti itu ya pecahnya, moral seperti itu. Nah, kalau matematika ini bukan ilmu, tapi cara berpikir. Matematika itu kan bahasa. Bahasa X sama dengan 4, ya itu kan bahasa. Walaupun gambarnya huruf X terus gambar sama dengan 4 itu kan bacanya X sama dengan 4 itu bahasa. Bahasa deduktif. Jadi sarana berpikir yang penting dalam kegiatan ada banyak disiplin ya. Sehingga matematika itu kalau bikin fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, MIPA. Sedangkan yang lain ada fakultas bahasa seni, fakultas psikologi ya, tapi dia sendiri fakultas matematika. Nah, ini semakin banyak cabang ilmu yang ada di dunia ini ya. Ini makin luas, makin dalam ya. Seseorang mempelajari suatu ilmu. Jadi kumpulan orang-orang ahli-ahli itu hanya mempelajari sangat spesifik sehingga semakin pintar dalam ilmu tersebut. Artinya semakin bego di ilmu yang lain gitu. Jadi kalau ada ilmuwan ketipu ya memang benar, kan dia hanya jago di situ. Dokter spesialis kandungan itu hanya pintar di situ. Sedangkan masalah hukum dia nggak paham. Jadi dampaknya itu banyak ya. Ada dokter subspesialis bedah retina. Kalau sunat Pak ya nggak bisa. Saya hanya bisa bedah retina. Ada teknisi khusus mengganti DRAM MacBook Air. Kalau bukan MacBook Air, ya ini Pak lantai 4 Pak gitu. Atau rumah makan sate khas kambing ketawa. Ada toko emas Bangka. Jadi hanya menjual logam mulia dari perutnya di tanah Bangka. Pijet khusus syaraf, spesialis pasang susu penglaris, ada garansi
Susuk yang lain dia nggak tahu, cuma penglaris saja yang bisa. Jadi ini banyak reaksi gitu ya. Kebanyakan daun itu juga pusing gitu. Jadi masyarakatnya akhirnya bingung. Kalau sakit apa gitu ke dokter spesialis itu mahalnya bukan main ya. Jadi kalau ke toko nyari makanan, mau pesen ketoprak di sebelah Bu, kami toko emas. Oh toko emas ya, sorry. Ya. Jadi maunya itu kalau masyarakat sekarang ini bukan satu penyakit satu obat ya. Kalau sekarang kan gitu ya. Ini Bapak ini punya komplikasi 14 penyakit. Ini saya kasih obat 28. Setiap gejala penyakit 2 obat. 2 kali 14 28. Ya nggak dicari yang kayak gitu. Yang dicari itu satu obat untuk semua gejala penyakit. Maunya kayak gitu. Jadi munculnya Toserba ya, toko serba ada. Orang akan cenderung memilih hypermart ya, Shopee, Lotte Mart yang begitu masuk ke toko itu keluar sudah keperluan sehari-hari sebulan itu udah ada, sampai mau beli rumah juga bisa di situ. Beli senpi, beli makanan burung, makanan ikan, beli kucing juga ada di situ gitu. Coba kalau ke toko pasar ya hanya satu toko ya spesifik jual sayuran, udah nggak jual ikan gitu, ikan di belakang gitu. Permen nano-nano ya rasanya banyak, coklat, ada roti coklat, ya mana suka ya, mana dia suka roti isi coklat. Yang sekarang sudah baru Pak, ini roti coklatnya ada 14 tekukan, setiap tekukan isinya coklat isi keju, coklat isi mesis, coklat isi nanas, coklat isi durian, coklat, wow banyak, wah ini disukai gitu. Kalau dokter itu nggak suka, dokter spesialis mahal, lebih baik dia cari dokter yang juga merangkap dukun ya. Kalau bisa cari seperti itu. Anda lebih suka membeli ampermeter atau membeli multimeter? Kalau multimeter apa aja ada gitu, atau multitester, ngetes apa aja gitu ya. Jadi ilmu itu nanti kalau dibuat sudah sukses dipelajari oleh manusia, ini akan membuat generalisasi ya. Generalisasi itu berbentuk pernyataan atau teori sebagai hasil proses berpikir, sebagai bukti hasil proses berpikir manusia. Jadi kalau ada pernyataan atau teori itu adalah hasil proses berpikirnya manusia. Tapi kebenarannya masih berlaku umum seluruh dunia. Apakah Anda termasuk di situ? Belum tentu. Jadi ini harus dibuktikan gitu. Jadi kebenarannya tidak mutlak, yang mutlak hanya agama itu. Jadi generalisasi atau pernyataan atau teori dari yang ada di dunia ini, petir adalah itu definisi-definisi seperti itu. Ini berbentuk masih hipotesis ya, masih hipotesis terus. Jadi hipotesis itu terus dipelajari oleh manusia yang lain, terus diuji terus ya. Diuji di waktu yang lain, di manusia yang lain, kondisinya bagaimana. Kalau sama berarti eh, empiris Anda itu membuktikan bahwa teorinya masih benar. Ini kalau sudah salah ya salah gitu ya. Jadi kebenaran suatu ilmu itu harus selalu dibuktikan. Ya, jika benar maka hasil pengujiannya menguatkan teori. Hasil pengujiannya itu kan empirik ya. Anda tiap hari pergi ke kampus lewat jalan yang sama. Kenapa pakai jalan yang sama? Bukan, saya tidak pergi ke kampus menggunakan jalan yang sama. Saya yang membuktikan apakah jalan yang saya lalui ini masih dapat membuktikan saya nyampe kampus. Suatu saat begitu lewat yang ini nggak nyampe kampus. Sampai mana? Sampai kuburan, bisa jadi. Jadi teorinya masih salah. Jadi misalnya dulu ya, kalau orang kekurangan darah A dikasih O, kurang darah B kasih O, kurang darah AB kasih O. Yang cilaka kurang darah O, ya harus kasih O. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu kalau nggak boleh gitu ya, kasih A dikasih O mati. Kenapa? Loh ini penelitiannya nih, kerabat saya kurang darah B karena satu lain hal dikasih O malah mati. Nah lama-lama ada teori yang bilang bahwa teori yang kemarin itu udah sesat.
Jadi kalau kurang A, dikasih A. Kalau darahnya B kurang, kasih B, dan seterusnya. Sekarang tambah sesat juga, karena golongan darah itu ada A resus positif dan A resus negatif. Jadi kalau kekurangan darah A, tanya dulu resusnya negatif atau positif. Kalau positif, kasih resus A positif, dan seterusnya. Dulu bilang atom itu adalah ada proton, neutron, ya. Ternyata ada lagi quark, ya. Itu sekarang nggak tahu lagi, ya. Jadi kalau nanti Anda melakukan penelitian skripsi, itu fungsinya adalah membuktikan teori, ya. Teori yang mana, Pak? Di bab 2 Anda itu loh. Di bab 2 Anda itu ada teori. Nah, itu Anda buktikan. Kalau ternyata deduktif bab 2 nanti setelah itu dilakukan sendiri jadi empirik itu benar, berarti Anda membuktikan teorinya masih benar. Tapi kalau ternyata penelitiannya salah, nah dilihat juga gitu loh. Kalau penelitian sudah benar, langkahnya tapi hasilnya berbeda, mungkin aja teorinya sudah salah. Misalnya, saya meneliti Pak, project based learning ini dapat meningkatkan hasil belajar. Semua teori dan hasil penelitian 1000 orang bilang begitu. Begitu Anda lakukan di suatu satuan pendidikan, kok malah turun gitu. Nah, kalau jadi turun dan hasil penelitiannya atau langkah-langkahnya benar, Anda menemukan teori yang baru. Ternyata PJBL itu sekarang tidak meningkatkan hasil belajar loh. Ini buktinya begini, begini, begini gitu. Jadi setelah itu mungkin saja PJBL sudah dipertanyakan. Ini kata mahasiswa, ini PJBL ternyata malah lebih turun. Ternyata begitu diteliti lebih lanjut ternyata benar. Jadi PJBL setelah itu tidak dipakai, digugur, bukannya disalahkan, nggak dipakai gitu aja udah. Jadi ontologi ilmu, bagaimana cara mencari ilmu, ya apa yang ingin diketahui seseorang dan seberapa jauh keingintahuannya. Jadi ilmu bumi, bumi yang kayak apa yang harus Anda ketahui, seberapa jauh. Manusia itu kalau nggak ke bawah tanah ya ke angkasa, nggak usah ke bawah atau ke atas, dirinya sendiri manusia juga belum paham. Jadi tujuan ilmu adalah mengerti sesuatu di balik objek yang ada itu, yang harus dipegang itu, hakikatnya apa. Nah gitu. Misalnya ya, virus ya, banyak manusia yang mati gitu ya. Kenapa mati gitu? Dari 100 kasus manusia yang mati, ini cause of death, COD-nya itu gagal nafas. Jadi kalau orang meninggal itu ada TOD, time of death, dan COD di dalam visumnya, visum. Waktu dinyatakan klinis meninggal itu jam berapa, penyebab meninggalnya COD itu apa. Ternyata dari 100 kasus orang meninggal, itu mempunyai cerita yang sama, namanya gagal nafas, paru-paru gagal berfungsi. Fungsi paru-paru kan mengambil O2 dan dalam udara dan memasukkan ke dalam darah, kan gitu ya. Nah, kenapa gagal berfungsi? Karena paru-parunya itu isinya cairan gitu ya. Paru-parunya isinya cairan. Nah, kenapa paru-parunya terisi cairan? Ya karena sistem autoimun yang di otak manusia, yang hipotalamus itu, karena udah belajar kan hipotalamus. Hipotalamus bilang, tolong dong keluarin lendir di saluran napas. Kenapa? Ya bagian sensor itu bilang ada patogen. Patogen itu virus, bakteri, jamur. Nah, sehingga kalau dikasih lendir itu dikeluarkan dari sekresinya darah putih, itu mereka mati. Tapi yang mati bukan hanya patogennya, karena jalan nafas paru-paru itu berisi lendir, ya nggak bisa napas gitu. Nah, gitu kan. Jadi patogen di saluran napas dideteksi oleh sebagian varian virus yang dikasih nama SARS. Akhirnya itu patogen di nafas itu namanya SARS ya, itu virus. Nah, terus mulailah dipelajari virus ya. Virus SARS itu apa itu virus, bagaimana cara dia hidup. Jadi satu siklus virusnya itu dideteksi. Oh, hidupnya begini, 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 cara membelah dirinya begini, begini, makannya gini, jadi makannya pakai tangan kanan masuk ke hidung, nah gitu ya. Bagaimana cara beraknya, kawinnya, bagaimana kalau dia main game itu dipelajari satu siklus penuh itu. Nah, nanti kalau sudah dipelajari virusnya itu,
dipelajari dari mulai hidup sampai mati, dia bisa mati sendiri. Itu manusia bisa lihat, kalau kita mau matikan siklusnya itu bagaimana, ya gitu. Jadi kalau ada peredaran, misalnya heroin di Indonesia, itu ada satu siklus dari mulai nanem sampai pengguna itu satu siklus. Itu kalau sudah satu siklus Anda ketahui, Anda lepas satu, sikat satu siklus, subsiklus, hilang siklusnya semua gitu loh. Itu caranya. Jadi mendeteksi virus dulu. Virus itu apa maksudnya? Bukan deteksi ya. Setelah berkembang, nah habis itu. Nah, setelah itu ya jika ditemukan cara virus berkembang satu siklus, maka dapat dipilih cara untuk memutus siklus tersebut. Nah, cara memutus siklus ini jadi paten, banyak cara. Cara satu misalnya subsiklus 1 diputus, subsiklus 4 diputus, subsiklus 17 diputus. Itu setiap itu patennya masing-masing. Nah, seperti ada kesepakatan para pembuat vaksin, mereka tidak akan membuat cara yang sama gitu. Kalau cara yang sama itu nggak dapat paten, nggak dapat ibaratnya Nobel. Nobel itu kan $1 juta apa $1 miliar, saya nggak tahu tuh nilainya. Jadi akhirnya bagaimana supaya nggak kena virus, karena virus corona itu membuat orang mati, ya ya jangan hidup, ya udah kan hidup gimana? Ya menghindari. Nah, menghindari itu gimana? Yang kena sama yang belum kena. Ya, kalau yang sudah kena itu ada pengobatan ya. Pengobatannya gimana? Ada banyak kombinasi obat untuk membuat virusnya mati. Mati itu apa? Ya bisa juga selubung selubung virusnya itu, protein virusnya itu kena cairan itu rontok. Jadi dalemannya keluar semua, mati. Misalnya untuk membelah diri, dia butuh cantolan. Cantolnya hilang, nah, dia nggak bisa membelah diri. Banyak cara-cara seperti itu ya. Atau membuat berpikir ya, hipotalamus digodain, ini kan ada virus ya, loh saya kan ini disuruh ngeluarin cairan, udah jangan ngeluarin cairan, dia anggap sudah ngeluarin ya, oke saya anggap sudah ngeluarin ya, nah, gitu. Jadi cairan tidak keluar, jadi akhirnya batuk-batuk aja, ahu gitu aja, akhirnya mati sendiri pakai antivirus. Jadi ya pencegahan ya vaksin, ya treatment supaya virus tidak masuk ke saluran napas, ya pakai helm ya, atau sel imun, sel T manusia dikenalkan itu tadi dengan cara vaksin yang tadi, ular kobra tapi gigi sama kantong racun yang nggak ada. Nah, itu cara-caranya. Sehingga nanti hasilnya ini dapat menjawab ya, mengapa virus corona muncul di dunia. Ya gitu. Apa virusnya sejak dulu, tapi karena mobilitas manusia zaman old itu rendah sehingga dampaknya masih lokality ya, nggak seperti sekarang. Atau memang ada konspirasi The Watcher Society ya. Jadi di Kutub Selatan itu ada masyarakat yang pintar yang sejak dulu ada, itu yang sebagian orang dunia bilang itu UFO, padahal mereka itu sudah di sana ya. Nah, mereka melihat dunia ini terlalu banyak manusia, gimana supaya jumlahnya stabil? Udah kasih mainan, kasih virus gitu. Ada yang bilang vaksin itu nanti 4 tahun setelah divaksin semua manusia mati sehingga sisanya yang nggak divaksin. Banyak itu peluang-peluang kayak gitu, semua masih dalam bentuk hipotesis ya. Jadi bisa juga virus corona itu sudah ada sejak dulu ya, fenomena alam berpeluang terjadi lagi. Atau ini konspirasi perusahaan farmasi ya, bisa saja. Kenapa? Lah yang buat vaksin itu kan perusahaan besar ya. Sekarang udah memetik hasilnya karena vaksin itu tiap tahun, bukan cuma 2 kali. Tiap tahun harus divaksin 2 kali. Jadi sampai kapan ya? Sampai nggak tahu. Itu. Tapi yang jelas pro kontra vaksin itu kita lihat pragmatisnya ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu ini baik atau buruk, kita lihat manfaatnya lebih banyak atau lebih dikit dibanding mudorotnya. Jadi kalau vaksin itu manfaatnya buat manusia itu banyak atau dikit? Kalau banyak ya berarti ya, wah ini ada gunanya gitu aja. Karena akhirnya cabang virologi yang mempelajari virus corona itu ada, sudah muncul di Indonesia ya. Udah banyak. Coba kalau nggak ada virus, manusia Indonesia nggak kayak begini.
Mana mau diatur kan, kalau sekarang kan terpaksa mau ya gitu. Nah, ini nanti jangan percaya dengan apa yang saya katakan ya. Anda lebih percaya buku karena saya ngambil dari bukunya Pak Yuyun ya. Filsafat Ilmu sebagai sebuah pengantar populer. Jadi sampai di sini saja. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan. Waktu masih banyak. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Alasan mengapa ilmu suatu saat bisa salah itu apa ya, Pak? Dan apakah ilmu bukan suatu kebenaran? Terima kasih. Oke, yang pertama, mengapa ilmu suatu saat salah ya? Karena ilmu itu disebut benar di zamannya gitu ya. Di zamannya benar. Di zaman yang akan datang mungkin saja pemikiran manusia belum nyampe. Jadi dia menganggap ilmu itu saat itu benar. Tapi saat yang lain mungkin saja salah gitu ya. Ya banyak sekali yang tadi saya bilang golongan darah manusia yang dioperasi golongan darahnya A, kalau zaman dulu itu dikasih golongan darah O. Tapi lama-lama banyak yang mati gitu. Kenapa? Karena ternyata itu teorinya salah gitu. Kenapa? Kasusnya kayak ini, kasus empiris di banyak laporan rumah sakit itu kekurangan darah B dikasih O mati, bukannya itu malah mati. Ternyata waktu diselidiki golongan darah itu kalau kekurangan A ya harus dikasih A, bukan dikasih O. Dibilang O itu adalah master darah, salah, bullshit itu. Jadi kalau kekurangan darah O ya dikasih O. Itu pun ternyata berapa tahun kemudian salah juga. Bahwa golongan darah itu ada resus negatif dan resus positif. Kalau Anda punya kartu golongan darah, misalnya B, itu nanti dikasih RH positif atau RH negatif. Nah, kalau Anda punya golongan darah AB, resus negatif atau resus positif, itu saya bilang di dunia ini hanya 1% yang punya golongan darah AB, resus positif. Jadi Anda punya kalung nanti di sini ada kalung, dikasih nomor. Ini nomor keanggotaan kelompok orang manusia yang punya golongan darah AB resus positif. Kalau menemukan dia, tolong hubungi, ada nomor. Di dunia ada itu WhatsApp grupnya. Gitu. Ya, kenapa ya? Memang banyak perubahan-perubahan variabel yang kita nggak bisa mendeteksi saat itu karena alatnya atau utek kita belum nyampe. Gitu ya. Nah, kegiatan menguji suatu teori itu dilakukan setiap saat. Ya, mahasiswa itu tugasnya. S1 itu membuktikan teori. Jadi yang dipakai di bab 2 itu yang diuji gitu. Jadi kalau Anda lihat apakah pesawat itu bisa menerbangkan manusia dari satu titik ke tempat yang lain. Itu tiap hari diuji, ada yang sukses, ada yang nggak sukses gitu. Ada yang jatuh, berarti kan nggak terbukti bahwa pesawat itu bisa menerbangkan dari Amsterdam ke Kairo misalnya. Ternyata jatuh. Seharusnya kan jalan ya kan, tapi statistik kan bilang nggak semua terbukti. Jadi terus kita harus membuktikan terus ya, membuktikan terus. Terus yang pertanyaan kedua apa Mas tadi? Ini Pak, berarti ilmu belum tentu suatu kebenaran ya Pak? Ya ilmu itu kebenarannya masih berupa hipotesis ya. Tapi sudah terbukti, ada ilmu yang sudah yang berbentuk hipotesis sudah dibuktikan 10 tahun. Ada ilmu yang berupa hipotesis, berupa pernyataan, berupa teori yang sudah dibuktikan 100 tahun. Jadi nanti kalau ilmu atau teori sudah terbukti di semua kondisi benar, ya, suatu teori yang benar di semua kondisi, itu dia naik ya menjadi hukum. Hukum ekonomi, itu dulu teori ekonomi. Bilangnya teori ekonomi seperti apa? Kalau penawaran tinggi, stoknya dikit, harga naik. Jadi misalnya petani itu panennya nggak ada yang panen ini, tapi permintaan banyak. Nah, yang panen itu bisa masang harga. Tapi kalau panennya, waduh semua panen, terus nggak ada yang beli, harga turun. Nah itu kan pernyataan teori
panen padi ya. Tapi kalau diganti dengan logam mulia ternyata masih benar. Diganti dengan gas juga masih benar. Diganti dengan handphone benar. Semua objek dimasukkan ke pernyataan itu benar teorinya, naik dia hukum ekonomi. Makanya kalau kita dengar hukum itu bukan teori lagi, sudah hukum. Hukum Kirchhoff Law, KCL, Kirchhoff Law 1, Kirchhoff Law 2. Itu sudah hukum. Nah, gitu. Nah, kalau hukum itu sudah benar nanti naik lagi. Kebenarannya naik lagi, naik sampai akhirnya hakiki. Gitu ya. Jadi air itu apakah menyehatkan? Harus dibuktikan gitu. Tapi kan mau minum air aja kita harus membuktikan. Ya jangan kita yang buktikan gitu. Jadi kalau Anda budayanya gitu. Kalau minum tuh jangan sendirian. Sebetulnya bukan masalah sendirian. Jadi kalau Anda beli Coca-Cola, beli teh botol sosro, itu untuk membuktikan bahwa yang Anda minum itu benar teh botol yang menyehatkan. Jangan sendiri, kita minum berbareng-bareng gitu. Tapi jangan duluan minumnya. Beli Coca-Cola 1 liter dibagi 60 botol gelas kecil. Ayo minum bareng. Tapi pura-pura begitu mau minum Anda pura-pura ada telepon, sorry ya. Sambil nelpon lihat, waduh, habis minum pingsan semua, mati ya. Berarti itu bukan Coca-Cola. Itu mungkin arsen itu gitu. Ya, jadi menguji itu terus kita harus menguji terus ya, menguji terus. Masuk ke suatu ruangan, ya, masuk ke suatu ruangan, jangan langsung ngisep udaranya gitu ya. Jadi kalau manusia zaman dulu, zaman purba itu kan nomaden ya, manusianya tinggal di goa, tinggal di batu yang berlubang. Setiap manusia keluar dari goa itu harus fokus gitu. Sebab kalau nggak fokus, begitu keluar hilang nggak balik karena dimakan predator. Sehingga manusia itu mengembangkan sistem. Kalau mau keluar dari goa atau mau masuk ke ruangan, itu semua yang dilakukan berhenti, terus ngapain? Melihat apakah ada siluet. Siluet itu kayak ada lingkaran bulat, itu mata predator sama gigi taring. Kalau masuk suatu ruangan ada lingkaran bulat hitam, tengahnya putih, atau putih tengahnya hitam dua, berarti itu mata. Dilihat bawahnya, kalau di antara mata itu diantaranya ada taring, nah berarti predator. Nah, kalau predator, pengalaman sebelum-sebelumnya itu temannya mati semua. Sehingga manusia yang sekarang ini, kalau keluar dari kamar itu lupa, tadi mau ngapain ya? Gitu. Atau masuk ruangan, begitu masuk ruangan, tadi mau ngapain ya? Bukan ngapain, itu lupa memang. Karena setting DNA-nya, setting yang di otak itu bilang, begitu masuk ruangan, hentikan semua aplikasi, lihat apakah ada predator. Jadi kenapa kamera itu ada face detection? Anda tahu kan? Kamera kok ada ini Pak ya, mendeteksi wajah. Itu bukan fungsi yang ecek-ecek, itu fungsi mendeteksi predator gitu. Jadi kalau Anda ke hutan malam-malam, supaya tahu di depan tuh ada predator atau enggak, nyalakan kameranya. Anda lihat di display kamera itu. Nyalakan itu fungsi face detection itu. Kalau disorot ke suatu sudut ternyata ada kotak, dia kotak gitu, ada gambar wajah, berarti di situ ada deteksi ada wajah. Nah, wajah itu tinggal wajahnya siapa? Wajahnya predator atau wajahnya apa? Kalau predator ya mendingan lari gitu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain mana yang mau bertanya? Bapak, izin bertanya Pak. Silakan. Tadi kan di halaman 21 kan ada batas-batas penjelajahan ilmu ya Pak. Ya, terus? Kalau misalnya kita sedang membahas filsafat nih Pak, seperti sekarang nih Pak, terus tiba-tiba langsung mepet-mepet ke ilmu agama, berarti kita udah masuk ke ranah agama ya Pak? Gitu Pak. Ya memang. Berarti kita ada Ya, ilmu apa takin gitu ya Pak? kalau filsafat itu kan perspektif ya,
bagaimana orang tuh berpikir. Kalau berpikir itu ada kelompok yang harus sains, harus rasional. Ada yang bilang, oh ini wilayahnya agama. Kalau wilayah agama, kita nggak bisa mensainkan. Saya percaya ada malaikat. Bagaimana Anda mempercayai? Ya nggak bisa dibuktikan, wong metafisika. Lah kan gejalanya ada. Iya, gejalanya ada, tapi Anda bisa ngerasakan enggak? Enggak lah ya, kalau nggak bisa ngerasakan ya kita nggak bisa memaksa Anda untuk percaya gitu, karena itu masalah belief ya, masalah keyakinan seseorang. Jadi sulit. Jadi makanya itu tadi ada masalah keyakinan ya, keyakinan. Intinya begini, ini pertanyaan ini kalau Anda kasih ke pemuka-pemuka agama itu juga akan bertanya siapa Anda gitu ya. Jadi kalau kita punya tanah liat itu diambil terus jadi bahan keramik, jadi gelas atau jadi mangkok. Berarti mangkok itu kan berasal dari tanah liat kita. Jadi kalau tanah liat yang nggak ada kan mangkoknya nggak ada. Jadi kalau manusia tidak ada, manusia itu kan cuma 3 ya. Ya, manusia itu cuma 3, aku, kau, dan dia. Kalau aku, kau, dan dia itu tidak ada, yang tinggal siapa? Nah, jadi pertanyaan, berarti nggak ada orang, Pak. Loh, kalau nggak ada orang yang ngomong siapa? Nah, gitu. Loh iya, Pak. Kalau manusia nggak ada, makhluk hidup nggak ada Tuhan. Iya, yang ngomong itu siapa? Loh, misalnya ya nggak bisa pakai misal. Yang manusia berarti masih ada manusia. Jadi kalau aku, kau, dan dia tidak ada, ya tidak ada semua. Nah, tapi yang ngomong tidak ada semua itu siapa gitu. Nah, inilah ya. Ini wilayah keyakinan. Kalau diteruskan agak sulit ya, wilayah keyakinan. Ya memang akan bersinggungan. Karena kalau kita mempelajari sesuatu, misalnya nih, kenapa sih UNJ itu semester 115? Gitu. Ya karena kalau setahun tuh ada 2 semester, berarti ke 115 dibagi 2. Ya kan? 100 terus 10 deh, berarti 110 dibagi 2 kan 55. Jadi sekitar 60 tahun yang lalu itu UNJ semester 0. Nah, UNJ semester 0 itu adalah Fakultas Ilmu Kependidikan Universitas Indonesia. Jadi UI itu dulu punya Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan di mana fakultasnya? Ada di FT yang sekarang itu. Ya, itu di situ. Nah, di situ akhirnya pecah menjadi IKIP Jakarta. IKIP Jakarta kegedean jadi universitas. Nanti Fakultas Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta itu memisahkan diri gitu. Karena kan UNJ kan universitas negeri ya, universitas. Kami kan pendidikan, kami pecah dong dari Fakultas Ilmu Pendidikan FIP UNJ menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta. Di situ ada fakultas pendidikan di bidang elektronik. Nah, akhirnya kayak dulu lagi ya. Cuaca itu mubeng aja. Dulu cutbray, sekarang nggak ada. Krukat, rambut kayak Putri Diana nggak ada. Sekarang kayak Siwon, kayak segala macam. Muter aja gitu ya, muter aja. Jadi banyak nanti ya bersinggungan dengan bidang-bidang metafisika ya, semacam ya keagamaan. Jadi filsafat ini bukan bagian dari itu ya. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari ilmu. Filsafat ilmu itu bukan ilmu filsafat, tapi filsafat ilmu. Nanti ada filsafat keagamaan, filsafat matematik, filsafat agama, banyak macam-macam. Jadi bersinggungan iya ya, bersinggungan iya. Jadi sebaiknya kalau sains itu begitu bicara ke suatu domain kepercayaan, lebih baik nggak usah. Itu di luar domain ya, di luar domain. Semakin tinggi manusia itu berpikir, itu semakin
oh ada Tuhan ya, semakin Tuhan itu kalau Anda nyebutkan Tuhan itu Tuhan jadi hantu ya. Hantu disebut hantu berapa kali? Hantu. Jadi Tuhan. Tuhan itu ada hantu. Hantu Tuhan, hantu. Tuhan. Nah, kalau Tuhan jadi hantu jadi Tuhan. Nah, itu agak repot ya. Jadi sebaiknya memang kita harus terbuka bahwa pasti kalau mempelajari sesuatu akan bersinggungan ke suatu hal yang sifatnya sains atau kepercayaan. Ya, kepercayaan. Mungkin ada yang menanggapi atau yang lain lagi? Yang penting itu Anda menggunakan asumsi, ya, terus berpikir seperti metafisika, berpikir apa sih yang di belakang semua itu, menggunakan menyeluruh, mendasar, spekulatif. Jadi kalau ada jalan sempit terus ada orang yang parkir di situ, itu kalau dipelajari jangan-jangan jalan itu punyanya dia, gitu. Anda yang baru hidup di situ, itu cuma numpang liwat saja sebetulnya tanpa tahu. Sebetulnya jalan itu punya dia, tapi dipakai untuk masyarakat, tapi PBB-nya dia yang bayar gitu. Jadi nggak salah juga kalau dia parkir di situ mempunyai dia. Masih untung itu dibuka. Kalau ditutup kan Anda nggak bisa masuk atau nggak bisa keluar dari jalan yang emang sengaja dibuat sama dia. Jadi kalau misalnya virus itu kenapa virus muncul sekarang? Nah, kita apa sih yang dibalik virus itu, gitu ya? Mengapa sih di UNJ itu ya? Di UNJ itu ada profesor. Ketemu profesor cium tangan. Gitu. Kalau di tempat lain mana ada profesor itu jenderal bintang 7 kalau di tentara. Jadi kalau profesor di akademik itu sudah paling tinggi, udah pasti udah kayak dewa. Omongannya udah nggak ada remnya profesor itu. Coba Anda jangan percaya saya deh. Anda cari profesor di UNJ. Itu ngomongnya udah dol semua. Nah, di UNJ itu kalau seorang profesor ketemu profesor, dia cium tangan itu. Kenapa? Ada apa di balik profesor A kok ketemu dengan profesor B itu cium tangan? Gitu. Nah, setelah Anda pelajari, oh dia ternyata ujian S3-nya itu yang ketua pengujinya profesor B. Jadi nggak salah juga kalau profesor A itu cium tangan profesor B. Gitu. Ya, itu. Jadi kalau melihat sesuatu jangan kaget, jangan reaktif, adaptif ya. Jadi apa sih dibalik semua ini? Mengapa ini bisa terjadi gitu? Mengapa Indonesia bisa merdeka gitu? Kok enggak? Kenapa dulu nggak usah merdeka aja, dikasih aja merdeka. Jadi lebih enak kayak Malaysia, Singapura itu kan nggak merdeka tapi dikasih, tapi kan jadi begini ya. Itu pendapatnya orang ya, pendapatnya orang. Kenapa UFO itu? Mengapa UFO itu ada? Ya. Kenapa makhluk-makhluk seperti itu ada di dunia gitu? Kenapa setiap foto-foto penampakan makhluk-makhluk di alien itu selalu tidak jelas ya, semuanya kabur gitu. Ya mbok ya maksud dari sekian ini maksud tidak ada peluang mendapatkan foto di alien itu foto yang fokus gitu. Gitu ya. Nah, terus buat apa? Eksistensinya apa kalau muncul gitu? Jadi ya coba ya, kira-kira apa yang mendasari semua terjadi? Nah, kalau yang terjadi itu ternyata merugikan manusia, kehidupan manusia, dipelajari jadi ilmu. Gitu. Kalau tidak ada gunanya, ya ngapain dipelajari? Ya sudah mendingan lihat Netflix aja. Nonton film belum buka, kalau nggak Netflix ya lihat ini satunya. Apa itu yang punya Disney itu? Hot Disney ya itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau dulu kan ada HIV ya, jadi penyakit yang menyerang kekebalan. HIV. Kalau
kalau sudah mencapai AIDS ya sulit disembuhkan, tapi kalau masih HIV masih bisa disembuhkan. Nah sekarang kan virus SARS ya, COVID. Masih ingat cerita Menteri Kesehatan Fadilah yang di penjara itu? Itu zaman jadi Menteri Kesehatan di Indonesia, waktu itu ada penyakit flu burung ya, flu burung itu H5N1. Itu yang membuat vaksin itu kan perlu virusnya. Ya, terus mereka mengutus orang untuk mengambil sampel darah manusia Indonesia yang kena H5N1. Nah, ujung-ujungnya kan menterinya masuk penjara gitu ya. Nah, kenapa menteri masuk penjara gitu? Ya, banyak hal gitu. Anda pelajari sendiri ya. Jadi ada apa di balik ya, di balik sesuatu. Jadi kalau ada suatu fenomena terjadi di kerajaan, terus ada yang nanya, ini bener nih kayak begini ya, itu pertanyaan ilmuwan. Tapi kalau ada yang nanya, maksud lu apa ini kok begini? Nah itu pertanyaan politik ya, hati-hati. Kalau nanti ada mahasiswa, ada dosen nanya, kamu yang kamu tulis di EG itu bener? Nah itu berarti pertanyaan akademis. Tapi kalau tujuan kamu apa nulis di IG kayak begitu? Itu sudah pertanyaan-pertanyaan politisi. Politik itu kan apa itu politik? Jadi kalau misalnya di rumah itu ya, orang tua punya anak 4 ya. Itu supaya TV-nya ganti, itu ibu sama anak 4-nya kumpul. Pak itu TV-nya mau diganti sudah, iya Pak. Nah, akhirnya ibu sama 4 anaknya melawan suami atau bapaknya. Nanti begitu di kasus yang lain, kelaparan, tuh Dek, iya Dek, tolong beliin Dek ke pasar, beli makanan. Istri, bapak, sama 3 anaknya ngomong, adiknya suruh beli. Ya kan politik kayak begitu ya. Membuat suatu trik supaya sesuatu terjadi gitu. Itu politik. Nah politik kan di keluarga bisa, di RT apalagi. Nah habis itu RW sampai tingkatan nasional, apalagi dunia. Sulit ya, di dunia ini tuh yang berkuasa, coba Anda pelajari gitu, di dunia ini yang berkuasa itu kelas apa, bangsa apa gitu. Selama bangsa itu tidak pernah digodain ya sulit ya. Dunia ini ada yang menguasai, mengarahkan ya, ada yang mengarahkan. Apa ya sebagai isi ya, isi dari wawancara-wawancara yang di koran atau di media itu sudah dikondisikan gitu loh. Jadi ya sulit. Itu masih persepsi saya, hipotesis saya. Perlu dibuktikan gitu ya. Perlu dibuktikan. Ada pertanyaan? Jadi semua ilmu pengetahuan yang sudah Anda kuasai itu masih bersifat hipotesis ya. Walaupun kelihatannya benar, tapi perlu diuji, dibuktikan terus. Tapi kalau diuji, dibuktikan hasilnya benar, tetap benar, berarti Anda menguatkan teorinya bahwa ini sudah benar, saya buktikan selama bertahun-tahun. Suatu saat bisa saja salah gitu ya. Nah kalau saat gimana Pak? Ya kalau salah ya sudah, jangan dipakai lagi itu teori. Gitu. Bapak izin bertanya Pak. Ya. Berarti kalau misalnya ada hipotesis itu ditentang, berarti itu sebutnya antitesis ya Pak? Ya sebutan itu kan masalah sebutan aja. Iya. Sebutan aja. Membentuk suatu sintesis ya Pak? Ya sintesis itu kan menyusun sesuatu yang baru. Jadi ibaratnya begini, kalau Anda punya teori, ya, Anda punya teori, terus teori itu ditentang oleh orang yang lain. Tapi orang yang lain itu menentangnya hanya pakai teorinya orang, nggak bisa. Jadi dia harus membuktikan harus empirik gitu loh. Harus empiris itu maksudnya dibuktikan menggunakan dicoba sendiri. Kalau itu ternyata hasilnya bertentangan ya bisa jadi hipotesis yang Anda tawarkan sudah tidak benar di saat itu gitu. Nanti perlu dibuktikan gitu ya, dibuktikan dengan
data empiris orang yang lain. Tapi kalau seumur hidup hanya dia yang beda, ya berarti dia yang terbukti bahwa dia tidak benar, gitu loh. Jadi misalnya ada teori sudah 100 tahun terbukti, selalu terbukti, dibuktikan oleh penelitian S1 berulang-ulang. Tapi ada juga hasil penelitian S1 yang tahun 2020 itu mematahkan hipotesisnya, teorinya sudah salah. Tapi setelah diuji oleh orang lain, 1.000 orang lain, hasilnya ternyata benar. Berarti ya satu orang itu yang mungkin saja penelitiannya atau datanya tidak tepat ya, sehingga menghasilkan hipotesis yang salah atau tidak mendukung ya, tidak mendukung. Jadi jangan takut ya kalau Anda mendapatkan hasil pengujian itu ternyata berbeda gitu. Itu yang di UNJ itu begitu, di UNJ itu kalau penelitian harus benar, nggak bisa. Kalau emang salah, asal Anda bisa tahu kenapa salah, nggak ada masalah gitu. Sehingga kalau penelitian-penelitian itu ya, apapun penelitiannya, pendidikan atau non-dik, itu hasil pengukurannya, hasil instrumennya pasti dikilik-kilik. Ini benar nih, nah, pertanyaan kan gitu ya, ini benar 7805 keluaran 5,1. Iya nih, kemarin bukan 5,1, 3,8. Terus kok bisa gua naikin biar benar. Nah, itu dia gitu ya. Jadi kalau hasil penelitiannya itu yang ternyata berbeda dari teori, bilang aja berbeda gitu, nggak apa-apa. Jangan takut gitu lah, dia jangan takut. Ya seperti surga neraka, itu kan pembuktiannya bagaimana caranya ya, caranya bagaimana? Walaupun juga banyak empiris ya. Kok empiris Pak? Iya, ada orang yang dinyatakan mati, dikubur. Ya. Macam ada dosen di prodi di rumpun elektro itu ya. Itu kecelakaan terus dia mati ya, dinyatakan mati oleh kedokteran, 2 jam dibiarkan itu dia mati, dikubur ya, dimandiin. Pada saat dimandiin itu dia bangun gitu, yang mandiin kan mencelat ya, terus ditanya setelah semua kumpul memverifikasi bahwa yang di dalam jasad itu benar teman kita gitu, ditanya, "Lu bener nih?" "Iya nih." Terus ditanya, "Kenapa?" Nah, dia bilang gini, setelah kecelakaan itu dia melek itu di pohon ya, di pohon besar. Di pohon itu, di taman tengahnya pohon besar, di sampingnya anak kecil-kecil banyak banget. Setiap nama dipanggil itu satu anak entah bagaimana itu terbang ke pohon. Nah begitu namanya dia dipanggil, dia yang terbang. Begitu nyampe di atas di dalam pohon tuh ada 2 orang bersinar gitu. "Loh kok kamu?" Gitu. Lah temen saya yang dosen itu bilang, "Loh gua kagak tahu. Lah gua juga ke sini juga nggak tahu kenapa. Bukan kamu." Lah terserah. Tapi gimana cara saya bisa kembali? Ditendang, begitu ditendang dia lagi digosok tuh. Pusar lagi digosok sama yang nyuci, wah kabur. Nah dia bilang dia masuk ke surga. Ya belum tentu, belum tentu itu mungkin pintu depannya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi kan itu banyak asumsi ya, banyak bersifat peluang. Nah bagaimana cara meyakinkan orang? Apakah harus ada 1.000 orang yang harus mengikuti harus mendapatkan pengalaman yang sama, kan sulit ya. Jadi ya kalau kayak gitu sudahlah, dipercaya aja. Modelnya begitu aja, modelnya sekarang ini pasti Anda semua punya orang tua kan. Nah orang tua Anda punya orang tua. Nah kalau itu diterusin larinya kemana gitu. Itu aja. Itu pakai cara bego aja begitu. Jadi intinya semua fenomena di bumi itu bisa dipelajari ya, karena dia siklusnya tetap atau ada penyebabnya, sehingga kalau penyebabnya dipelajari, yang fenomena itu juga bisa dipelajari. Nah hasil proses belajar itu menghasilkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang dipelajari, ilmu ik ya. Nah kalau ilmu ik itu benar ya, benar di semua uji, itu jadi hukum ik. Nah, nanti postulat, wah sudah nanti lebih tinggi lagi. Nah kita nanti bahas itu ya.
asumsi, teori, hukum, postulat, dan seterusnya itu. Jadi kalau sudah sampai di atas postulat itu sudah kebenarannya sudah hakiki, udah orang udah nggak nanya lagi ya, sudah tidak nanya lagi. Artinya kalau ada orang yang bisa menghilang dan bisa kembali lagi, orang bisa dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu yang cepat, itu kan ada teorinya, ada ilmunya. Nah, ilmu itu bisa dipelajari. Selama bisa dilihat oleh fisik, ya bisa dipelajari, ya gitu. Ya tentunya syarat ketentuan berlaku. Gitu. Oke, mau nanya lagi? Ada yang nanya silahkan. Semakin banyak pertanyaan, bagi saya semakin baik. Permisi Pak. Ya, silakan. Apa benar makhluk selain manusia di bumi itu benar-benar ada? Jika ada, itu bisa disebut dengan ontologi, dan atau tidak ada, mengapa makhluk tersebut seperti diada-adakan, Pak? Terima kasih, Pak. Makhluk selain manusia ya banyak ya, makhluk hewan itu kan makhluk ya. Yang dimaksud makhluk selain manusia itu apa, Mas? Seperti yang di luar bumi, Pak, kayak alien kayak gitu-gitu. Oh, alien ya. Nah, sekarang gini, untuk bisa membuktikan alien itu ada ya, itu kan manusia harus bisa apa ya, berinteraksi ya secara fisik, wujudnya harus ada dulu. Mungkin saja alien-alien itu sudah ada diselidiki tapi tidak dipublikasikan gitu oleh kelompok manusia yang mendapatkan fisik atau objek alien tersebut. Kenapa Amerika bisa terbang ke bulan ya? Padahal waktu perang itu kan Amerika tidak punya teknologi. Yang punya teknologi roket itu kan Jerman ya. Jerman itu meluncurkan roket dari tanah Jerman ke Inggris. Nah, waktu kekalahan Jerman oleh sekutu, itu ada kelompok-kelompok ilmuwan Jerman yang mencari suaka. Dari suaka ke Amerika itu. Jadi di Amerika itu ada golongan yang melindungi orang Jerman itu sama melindungi orang-orang Yahudi. Jadi dari situlah Amerika mempunyai teknologi roket. Jadi alien itu UFO itu peluangnya memang jangan-jangan ada atau sudah dipelajari gitu. Sehingga teknologi-teknologi yang sifatnya 7404 ya, ICTTL itu dipakai teknologi untuk Apollo 11. Sedangkan di Indonesia ICTTL itu kan baru diajarkan tahun berapa gitu. Nah, kalau yang Apollo itu udah pakai 7404 TTL level dan sebagainya. Lah sekarang apa lagi gitu ya. Sekarang apa lagi? Itu yang digambar di depan, paling depan dari PowerPoint saya itu kan satelit KH-11 ya, Keyhole 11. Keyhole 11 itu satelit cuaca diluncurkan ke orbitnya itu setiap minggu sekali. Ternyata itu bukan satelit cuaca, itu adalah satelit yang isinya adalah kamera. Nah, satelit Keyhole itu ada yang jadi GPS ya, ada yang Keyhole ya, sebagai satelit yang bisa melihat dari atas. Jadi satelit KH-11 itu bisa melihat sepatu yang dipakai oleh seseorang di muka bumi, gitu ya. Even dia di dalam tembok, jadi bisa menggunakan citra, bisa tembus gitu. Nah, itu cara-cara kayak gitu tuh sebenarnya ilmu dari mana gitu ya. Kalau manusia pikirannya normal nggak sampai sana gitu. Jadi kalau disebut makhluk-makhluk yang mempunyai teknologi yang lebih tinggi itu banyak. Macam di segitiga Bermuda tuh ada kota namanya di Atlantis ya. Di mana di situ banyak energi sehingga pesawat-pesawat itu secara fisik bisa menempuh perjalanan yang cepat ya. Ada apa itu namanya? lubang apa ulet apa gitu. Nah, itu secara fisika kimia dimungkinkan, tapi di sana sudah empirik, banyak itu empirik. Seperti apa, proyek
kapal apa itu pesawat Amerika ya, akhirnya badannya pelautnya itu separuh di besi ya gitu. Itu ada itu. Apa saya lupa, ada difilmkan gitu ya, difilmkan ada. Nah, itu dianggap orang tidak percaya karena tidak melihat sendiri. Jadi makhluk-makhluk yang mempunyai peradaban lebih tinggi itu ada ya. Tapi itu keyakinan ya. Saya kalau disuruh membuktikan juga nggak punya ya. Jadi saya yakin bahwa ada manusia yang lebih tinggi. Tapi apakah ada planet di luar galaksi? Kalau menurut saya, sejauh sependek yang saya pahami, neraka surga itu ya di bumi ini, ya gitu. Tidak di luar tempat, ya di sini ini. Nanti begitu kiamat, ya nanti habis lagi dari nol lagi. Nah, tumbuh lagi gitu, tumbuh lagi. Gini terus, berulang-ulang aja. Itu teori yang lain. Teori yang keyakinan dalam agama beda lagi. Jadi ada. Ya coba lihat ya Google Map. Google Map atau Google apa itu yang bumi itu ya. Google apa sih namanya itu? Google Earth, Pak. Google Earth. Google Earth itu di kutub selatan kan blacklist ya. Blacklist ya. Coba lihat. Kalau Google kutub utara itu sudah semacam kesepakatan. Dulu militer pernah gegeran. Penelitian itu di kutub utara, tapi di kutub selatan itu tidak ada. Apakah Anda percaya dengan globe atau bola dunia? Bola dunia itu sebetulnya coba baca di teori-teori itu tidak seperti itu. Jadi ada pengecilan luas ya, pengecilan luas. Ya itu aja. Banyak data-data yang ke kutub selatan itu, dunia kan seperti ini, kenapa nggak kutub selatan itu diinikan gitu. Dijadikan eksplorasi. Nggak usah keluar angkasa gitu lah. Atau ke dalam bumi. Ke kutub selatan aja itu banyak yang disensor gitu. Jadi sensor itu banyak buat apa? Nah, itu banyak oleh orang-orang yang ibaratnya itu peluang-peluangnya ya, ini bukan tuduhan ya. Itu ada yang pragmatis ya, kelompok mereka pragmatis, bersifat pragmatis. Nah, coba kenapa Presiden Amerika yang Trump itu kena COVID kok cuman berapa hari sudah sembuh ya gitu. Sedangkan yang lain kan susah payah tuh. Dengan usia seperti itu kalau kena COVID kan ceritanya kan lain. Tapi kalau Amerika kok tenang-tenang aja. Kena COVID tenang aja dia. Kayak sudah ada rencananya, rencana cadangannya gitu. Banyak ya yang tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Bukan karena nggak dipikir, karena tidak mau membuka. Jadi sebaiknya sih memang ada yang tetap jadi rahasia. Kalau kita tahu bagaimana piring di gerobak ketoprak itu dicuci, orang nggak akan mau makan ketoprak di pinggir jalan itu. Tapi sebaiknya nggak usah tahu lah bagaimana piring dicuci, pokoknya makan aja. Nah, cara yang bijaksana kalau makan makanan di pinggir jalan, ya bilang bungkus gitu. Bang, dibungkus dong ketoprak. Begitu udah dibungkus, nggak jadi saya makan di sini, dikasih piring sama dia. Jadi Anda makan di piring pakai wadah apa itu karton kertasnya itu. Tapi kalau nggak bilang gitu kan makan di situ. Anda kan habis makan ambil lihat, nyucinya kayak begitu. Waduh, udah kadang dimakan nih. Nah, jadi caranya begitu, triknya, membuktikan ya, membuktikan. Ada lagi pertanyaan? Ayo, pertanyaan apa aja saya jawab nih, asal ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya ya bisa jawab tapi agak lama karena kan saya mesti nyari yang tepat. Berarti Pak, pendapat untuk apa ya, seperti yang tadi apa yang Bapak bilang kalau tukang ketoprak nyuci piringnya kayak gimana, berarti pendapat lebih baik tidak tahu sudah dapat dikatakan benar dong Pak. Ya itu pragmatis ya. Sekarang kalau tahu kenapa gitu? Apakah
ada gunanya buat Anda gitu. Saya kalau tahu jadi tahu, Pak. Tahu itu higienis apa enggak, terus gimana? Ternyata enggak higienis dong. Iya. Terus gimana? Merubah enggak? Ya gimana sih, Pak, ya? Nah gitu, lebih baik ada masalah enggak usah dicari solusinya gitu ya, karena tidak perlu gitu. Kenapa? Walaupun tidak higienis itu harus diuji ya. Kalau kan kita lihat nyucinya kayak gitu kok nggak higienis, jadi kayak nggak higienis, tapi yang makan di situ nggak ada yang mati itu. Mencret iya, Pak, iya paling mencret-mencret. Orang Indonesia kan sejak dulu mencret-mencret, udah biasa gitu. Kalau orang luar negeri yang pakai sendal nggak pernah pakai sendal aja belum pernah nggak pakai sendal, makan ketoprak pinggir jalan ya mungkin disentri. Tapi kalau orang Indonesia nggak ada masalah, gitu ya. Udah biasa gitu, udah biasa. Seperti kasus yang dosen FT itu loh, ikut halal bihalal keracunan. Hanya dosen FT yang nggak keracunan itu. Yang lain dosen di luar FT di UNJ semua keracunan, masuk rumah sakit yang seminggu, sebulan, hampir koit. Hanya dosen FT yang nggak keracunan. Kenapa begitu, Pak? Ya, dosen FT pelatnya dimakan. Ya, oli dimakan, semen dimakan. Batako beli untuk praktek, batako dimakan. Apalagi cuman kuman disentri ya. Semen ragumnya dimakan. Nah, ibaratnya seperti itu. Analoginya begitu. Mosok ragum dimakan, ya kan? Giginya kuat bener. Eksistensi ya, kita bicara eksistensi. Ini hal yang paling rumit dari seluruh materi di filsafat ilmu. Namanya metafisika dan ontologi. Jadi kalau kenapa beliau jadi raja, itu ontologi itu. Nah, gitu. Kenapa beliau jadi raja? Itu kenapa nggak lu aja jadi raja? Itu ontologi. Ada lagi pertanyaan? Menarik ini ya, ontologi. Coba Anda baca ya, dengerin YouTube, klik YouTube, aplikasi YouTube, terus ketik ontologi. Ya, jangan cari yang 4 jam, 12 jam ya. Cari yang 5 menit ya, 3 menit itu, dikit-dikit. Tapi Anda ulangi karena penjelasan filsafat itu walaupun cuma 3 menit itu nggak ngerti apa-apa. Itu baru bahasa Indonesia. Ya, mendengar orang menjelaskan ontologi pakai bahasa Indonesia itu 10 kali baru paham. Apalagi pakai bukan bahasa Indonesia. Udah nggak paham, gagal paham. Akhirnya mendingan nonton prank kuntilanak, lebih pakai bahasa tubuh udah wah ketawa. Dibanding detail tapi nggak paham. Dan jangan percaya itu film-film di YouTube itu ya. Ada UFO, Pak, itu bullshit itu. Ini ada kitiran dipakai magnet terus berputar. Itu kalau Anda lihat bikinnya itu pakai kompresor bikinnya. Jadi nggak kelihatan kompresornya. Jadi semua itu berpeluang ya, berpeluang. Apa yang Anda lihat hari ini juga berpeluang benar, berpeluang salah gitu. Karena dari sekian yang lihat ini 34 orang ini bisa saja besoknya ceritanya lain. Wah, kemarin itu bahas beda lagi gitu. Jadi belum tentu sama kok itunya persepsinya. Jadi mata kuliah filsafat ilmu kok diterusin, tuh ujung-ujungnya mengapa Anda membuat skripsi gitu ya. Itu nanti bagaimana cara membuat skripsi. Makanya filsafat ilmu tidak diberikan di semester 1, tapi semester 5 atau semester 3. Yang bagus tuh semesternya ya semua semester ini ya maunya bukan begitu, tapi ya kasihan. Nah, sekarang mengapa mata kuliah PKL, PKM yang tadinya 2 SKS menjadi 6?
PKL yang tadinya 2 SKS menjadi 6 SKS. PKM, praktek keterampilan mengajar, tadinya 2 SKS menjadi 6 SKS gitu. Nah itu kenapa? Mengapa? Itu ontologi. Anda harus mundur. Kenapa? Penyebabnya apa? Gitu. Penyebabnya apa? Terus kira-kira kalau 2 mata kuliah itu jadi 2 menjadi 6 itu dampaknya buat Anda apa? Waduh, saya cepat lulus, Pak. Nah, sering-sering aja tuh ada 1 mata kuliah yang melebihi skripsi SKS-nya. Skripsi kan 4, itu PKL 6. Waduh, lebih 2, Pak. Dulu waktu saya skripsi itu 8 SKS. Waduh, kayak apa tuh kok dapat nilai C? C kali 8, wah amsyong. Kalau sekarang kan cuma 4. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Jadi sudah selamat ya, saya memberikan pokok bahasan ontologi ya. Ontologi di tatap muka 5, besok kita teruskan insya Allah minggu depan itu ke lanjut ya. Ini sudah ya walaupun mungkin sebagian nggak ngerti apa yang dibahas, paling tidak secara tidak kelihatan ya, secara metafisik Anda sudah mendapat ilmunya ya, mendapat ilmunya. Intinya proses berpikir yang di kepala Anda tuh sudah kena trigger ya. Kita harus selalu berpikir ya. Selalu berpikir. Nanti kalau Anda berpikir, nanti otak Anda akan anget, dari kepala Anda akan panas. Nah, kalau panas itu membelah dirinya cepat, sehingga rambut Anda akan lebih cepat meluntur. Jadi putih ya, jadi putih. Sehingga kalau mau ada pengademan ya, Jadi setelah belajar sehari sekali kepala disiram air ya. Kalau sholat itu kan kepala dikasih air atau dicemplungin ke air dingin ya. Nah, itu. Jadi nanti ada pendinginan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti Anda tanya di kolom di YouTube ya. Nanti insya Allah segera saya upload ke YouTube. Nanti Anda bisa komentar di sana. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.